Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadiratnya, nikmati indahnya hadiratnya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Hadirat-Mu
Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Demikian Tuhan, indahnya hadirat-Mu menjamah setiap hati kami saat kami ada dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu Engkau nyatakan, kuasa-Mu Engkau nyatakan. Sebentar kami mau renungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan seri perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 15. Tapi hari ini saya baca ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Kali ini saya akan mengurai perumpamaan ini untuk mendapat pemahaman sikap yang benar terhadap uang. Sikap yang benar terhadap uang adalah menggunakannya untuk kekekalan. Perhatikan di ayat 4. Penekanan apa yang bendahara lakukan pada ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara ini melakukan segala sesuatu yang kita sudah baca tadi, ya, mengganti surat-surat utang itu.
Di ayat 8a, tuannya itu memuji bendara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Perhatikan bahwa bendara itu dipuji bukan karena kecurangannya, tetapi karena kecerdikannya. Ia cerdik karena ia memikirkan masa depan. Dilanjutkan di ayat 8b, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maksudnya adalah anak-anak dunia lebih rajin, lebih serius, lebih pintar dalam menangani hidup ini daripada anak-anak Allah dalam berusaha mendapatkan pahala di surga. Ya, perkara hidup kekal, perkara surgawi. Anak-anak dunia lebih rajin mengejar keuntungan harta dunia ini daripada anak-anak Allah yang berusaha mendapat pahala surgawi. Lalu di ayat 9 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya mengikat persahabatan dengan Allah, bukan dengan manusia. Tentu bukan dengan menyogok Tuhan, tetapi dengan menggunakan uang itu secara benar, yaitu dengan maksud tujuan kekekalan. Contoh orang-orang yang menggunakan uangnya untuk kekekalan adalah misalnya janda miskin yang memberi persembahan 2 peser di Lukas 21 ayat 1-4. Dikatakan, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Contoh yang lain lagi adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Dalam Lukas pasal 8 ayat 1-3 dikatakan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan dengan kekayaan mereka. Contoh yang lain lagi, Musa, dikisahkan di Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, kepada hal surgawi. Musa merelakan kekayaan Mesir sebagai warisannya untuk memenuhi panggilan Tuhan menjadi pemimpin Israel. Contoh yang lain lagi, Daud di 1 Tawarikh 21 ayat 24. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Daud memberi tanah di mana tabut Allah akan disimpan dan kemah didirikan bagi tabut Allah itu. Dia bayar, dia tidak mau diberi persembahan oleh orang lain. Dia mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, itu contoh-contoh mereka yang menggunakan kekayaannya, uangnya untuk perkara kekekalan. Kalau kita diberkati Tuhan, kita juga harus menyadari semua uang, harta yang ada pada kita bukanlah milik kita sendiri, tapi kepercayaan daripada Tuhan untuk menjadi sarana kita memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Seperti kebenaran firman pagi hari ini, kami membahas tentang sikap yang benar terhadap uang.
Itu artinya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang akan dilimpahi berkat keuangan. Tetapi bersama dengan kelimpahan berkat itu, ada peringatan daripada Tuhan. Segala harta benda uang yang ada pada kami bukanlah milik kami sendiri, tetapi kepercayaan yang daripada Tuhan untuk kami kelola, untuk mendukung pelayanan kami, untuk memuliakan Tuhan, untuk tujuan kekekalan. Pimpinlah kami menggunakan uang kami dengan bijaksana, sehingga nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Allah makin diluaskan melalui kehidupan kami. Hari ini kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, dan untuk pekerjaan misi. Kami juga rindu menggenapi kebenaran firman hari ini. Biarlah kami mendukung dengan harta kami, dengan keuangan kami, untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Gereja Tuhan lebih maju, kami mau mendukung juga secara keuangan dengan memberi persepuluhan yang benar dan memberi persembahan syukur dengan ketulusan dan hormat kepada Tuhan, supaya persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan dikelola dengan baik oleh gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan boleh diluaskan. Hamba-hamba Tuhan juga dalam kesejahteraan, sehingga mereka boleh memfokuskan pelayanan mereka kepada firman, sehingga dapat menggali firman dengan baik oleh pengurapan yang daripada Tuhan, tidak terganggu akan kepentingan-kepentingan urusan pribadinya, karena Tuhan mencukupkan melalui persembahan daripada umat-Mu. Demikian juga pekerjaan misi diluaskan, karena ada dukungan daya, dana, dan doa dari umat Tuhan, sehingga Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, dan firman Tuhan diberitakan, dibagikan, Alkitab yang dicetak dengan biaya yang mahal itu boleh sampai kepada tangan-tangan yang tepat, dan mereka boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa kami Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan hamba-hamba Tuhan, juga pekerjaan misi Injil diberitakan melalui usaha, dana, daya, dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.